Menurut aku cross dress itu sangat amat nggak apa-apa, tapi mungkin emang kita ada di Indonesia yang dimana mayoritasnya itu beragama Muslim dan itu kan sangat bertolak belakang banget kan. Jadi kayak mungkin ada beberapa dari mereka yang belum bisa menerima. Halo, nama aku Egat. Halo, nama aku Reksa. Iya. Halo, nama aku Kelvin, aku biasa dipanggil Aurel. Halo, aku Delika. Boleh dong dikasih tahu ke penonton kalian ini siapa sih? Siapa sih kita? Siapa sih 5, 6, kita? 7, 8 kali ya. 5, 6, 7, 8, we are Boys Bitches. Apa sih arti dibalik nama Boy Bitches? Kenapa kalian memutuskan untuk diberi nama Boy Bitches? Oke, jadi pertama kali kita ini sebelumnya adalah dance cover dari Indonesia ya. Terus kita debut itu pada bulan September, exactly tanggal 16 September 2016. Nah pada awal itu sebenarnya kita bukan Boys Bitches namanya, kita namanya Revoke. Nah Revoke itu dari kata cover dibalik. Tapi ternyata setelah searching, ternyata banyak yang menggunakan nama Revoke tersebut. Akhirnya pas telah karena kita cowok-cowok, tapi kalau di saat kita nari itu binal gitu, kayak sesi pedas gitu loh, jadi kayak bitches banget gitu loh. Jadi makanya karena kita cowok-cowok narinya binal, narinya gila misalnya gitu, jadi boys bitches gitu. Kalau aku boleh tahu, awal terbentuk kalian ini gimana? Sebenarnya ini tuh udah termasuk udah generasi kedua ya gitu. Jujur ini udah generasi kedua karena sebelumnya ada 2 orang yang untuk nggak bisa ngelanjutin gitu 2 orangnya. Akhirnya sebenarnya pada terbentuknya itu karena kita lagi kayak ada job bareng gitu di suatu stasiun TV. Akhirnya kita iseng-iseng mau ngebentuk, kita ngajak yuk kita bikin tim dulu dance cover gitu. Ya udah akhirnya kita bikin tim, akhirnya kita nerus. Tapi itu cuma sampai 2019 kalau nggak salah, kayak 2019 sampai 2019, nah sebelum COVID lah pokoknya, sebelum COVID, pas nggak ada COVID, akhirnya mungkin ada yang ekonominya kurang, karena banyak juga kan, karena faktor COVID ini perekonomian jadi turun gitu kan, belum bisa lanjut dulu bareng-bareng selama 2 tahunan lebih. Akhirnya baru awal tahun kemarin, ternyata Kelvin kenal dari Delika kenal dari Reksa, akhirnya kita ngajak untuk yuk gabung ke Boys Bitches, terus kita tampil bareng lagi dengan orang yang baru, face baru, dan tim yang baru. Kalian ini cuma jadi dance cover girl group atau boy group juga? Sebenarnya masing-masing punya preferensi ya, gitu. Semua kita jalanin, gitu ya. Cuman mostly karena kita lebih feelingnya lebih ke cross cover, jadi kita emang suka lagu-lagu cewek, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau kita juga cover cowok. Oke. Kalian ini tergabung lagi nggak ke dance community lainnya atau cuma Boy Bitches doang? Enggak, kira kita emang cuma Boys Bitches aja sih. Gitu. Ya kita harusnya Boys Bitches, only Boys Bitches, no more. Thank you. Oke, thank you. Gelis gebiar desa. Meledak cuy ya, dongak dikit. Itu menurut tinggi. Kalian lebih ke girl group ya, gitu kan? Itu kalau misalnya kalian nge-cover, kalian menyesuaikan kostum sesuai dengan musik video atau bebas? Pastinya kalau untuk dance cover ya lebih mirip itu lebih bagus, karena apalagi untuk dunia kompetisi itu akan menjadi poin plus banget. Semakin mirip, semakin detailnya mirip, semakin bajunya, make up ya, mungkin sampai juga hairdo-nya juga itu akan lebih bagus lagi. Jadi emang lebih mirip itu lebih bagus kalau untuk dance cover. Berarti kalian tuh masing-masing nge-custom sendiri ya? Iya. Masing-masing kayak. Tapi nggak menutup kemungkinan kita kayak nambahin aksesoris ya, kayak tambah anting atau tambah kalung biar semakin kemauan kita aja. biar semakin ini sesuai sama visi misi kita, meledak gitu ya. Meledak banget gitu Meledak pokoknya. ceria gitu kita. Kalau misalkan kan biasanya kan kalau girl group baru itu ngeluarin lagu, dia kan bikin kompetisi yang global gitu kan. Iya. Pernah ikut nggak? Kayak dance challenge gitu ya. Paling ini kita pernah itu loh, Got The Beat. Ya nggak sih? Kita berempat Got The Beat. Challenge Got The Beat gitu. Iya. Kalau yang ini sih kita baru yang kayak TikTok doang gitu loh. Kalau dulu pernah yang waktu masih cycle awal kita pernah ikutan yang Blackpink yang How You Like That. Dulu pernah. Selain jadi dance cover ini, pekerjaan kalian tuh apa sih?
Penasaran nggak ya? Dari siapa dulu? Coba dari ibu PNS dulu tuh. Coba dari bapak yang di atas Dari ini ya. PNS ini dulu ya. Bisa ya ranking. Kalau aku sebenarnya kalau weekday itu biasanya ya aku sebagai pegawai negeri sipil ya. Boleh disebutin stasinya? Tapi ntar kalau ketahuan dipecat nggak sih? Enggak juga sih. Ketahuan Aku di karyawannya bencong. Enggak dong. Bisa menempatkan. Gitu. Aku kalau weekday kayak 9 to 5 itu aku jadi bagian keuangan gitu di Dinas Komunikasi. Gitu. Di Diskominfo. Itu kalau aku. Tapi kalau weekend aku ngajar gitu. Coba kalau Rexa? Aku full time ngajar dari pagi sampai malam. Ya begitulah. Tepuk tiap hari tangannya. sama aja sih gitu. Ngajar dance aja sama. Next, Kelvin. Aku juga sama, ngajar-ngajar aja full time gitu, maksudnya dari pagi ketemu pagi ya, namanya gadis. Apa itu kan. libur? Apa itu libur? Konsepnya ya? libur itu nggak ada di dalam kamus kehidupan Aurel ya. Jadi kayak ya kerjanya ngajar aja sih kebetulan gitu. Kalau ini nih, aduh ini tuh kayak kebanggaan boys bitches banget ya. Coba Dede jelasin gimana. Kalau aku itu freelance professional dancer. Udah itu aja. Aku mau nanya tentang opini dan pandangan kalian. Bagaimana kalian menanggapi pandangan ketika seseorang laki-laki mengcover dance perempuan? Karena tuh biasanya tuh sering dianggap sebelah mata. Itu menurut kalian tuh gimana? Menurut aku sih kalau misalnya dalam rangkapnya itu dance atau kalian nari itu tuh nggak ada yang namanya gender. Jadi boleh banget cewek nge-cover cowok, cowok nge-cover cewek, boleh genre ambil yang cowok ambil balet, kan itu nggak perlu seksis kan, nggak perlu yang kayak harus mengkotak-kotakan gender kan. Jadi kayak menurut aku cross dress itu sangat amat nggak apa-apa, tapi mungkin emang kita ada di Indonesia yang dimana mayoritasnya itu beragama Muslim dan itu kan sangat bertolak belakang banget kan. Jadi kayak mungkin ada beberapa dari mereka yang belum bisa menerima. Kalian pernah nggak kayak baca head comment entah kan cover kalian kan di-upload kayak Wah, gitu. jangan ditanya. Aduh, itu mah makanan sehari-hari. Aneh. Sehari kita. Kalian gimana? Kalau mereka kayak Gimana tuh sih Kak Kelvin? Nah, Gimana tuh? gitu ya. Gimana sih kayak gitu tuh? Coba dong yang paling di hate. Ih, Mas Eke emang Eke ya? Nggak tahu. Semua. Nggak, paling banyak fansnya kan paling banyak hatersnya. Iya. Bukan aku gitu. Aku tuh menanggapi gini, kalau aku tuh orangnya nggak pernah mau ambil pusing. Karena apa? Kayak misalnya gini, ketika ada komen-komen negatif orang-orang di luar sana tentang komen negatif ke aku gitu, kalau aku tuh nggak pernah aku ambil pusing karena mikirnya ya udah karena aku ngejalanin enjoy dan aku tidak merugikan mereka, ya udah aku jalanin aja. Toh maksudnya gini, aku yang menjalani, mereka yang menikmati. Tandanya gini, kalau misalnya mereka nge-hate aku, tandanya mereka nggak bisa seperti aku. Kalau aku sih seperti ini, kedeg-degan saya. Kalau aku sih seperti itu. Jadi asal panik ya saya. Ya kalau aku sih gitu, nggak pernah aku ambil pusing, malah aku jadiin motivasi buat kedepannya. Jadi kayak kritik komen dari orang lain itu buat motivasi aku kedepannya lebih baik lagi. Gitu. Tepuk tangan dong buat si ngangkat Tapi ini. bukan berarti hate comment itu tuh kita sangat kayak no banget ya. Kita sangat kayak kita terkadang ngebaca terus kita juga kayak Pikiran. Ya, kita evaluasi jadi ya itu Ya, bisa membangun jadi buat kita diri kita Iya, sendiri Bagi gitu kita loh. juga. tapi lingkungan di sekitar kalian itu mendukung kalian kayak support kayak nenangin gitu loh kayak So far iya sih mendukung sih kalau kita dari aku mendukung sendiri. banget sih, kayak kita saling mendukung sama-sama kayak hai gitu kayak sabar ya gitu. Ambil yang bagus-bagus, yang jelek-jeleknya buang. Lingkungan luar kita sih sebenarnya fine-fine aja. Ada malah yang kayak ih bangga banget lo anak boys bitches ya gitu. Bahkan kayak mamanya Kelvin itu suka nonton videonya dia waktu lebaran tuh kayak keren banget. sedih. Wah, keren banget gitu. Waktu lebaran videonya dia ditonton. Jangan sedih. Tangan dulu dong. Nggak tahu cerita ini. Nggak tahu cerita ini. Karena sebenarnya, tapi kalau misalnya kalian tahu pun, kalau misalnya kita bikin IG story kan, kalau misalnya kita habis show banyak IG story kan, itu penonton paling atas tuh biasanya mama papa aku tuh kayak, jadi sangat support banget. Tinggal hormon sama manjangin rambut. Coy! Canda ya. Canda ya. kalian kan ngisi acara gitu ya pernah nggak Pak? Pernah. Itu ada nggak kesan atau hal yang menarik saat kalian manggung gitu yang bikin kalian berkesan?
menurut aku tuh setiap show bersama teman-teman aku ini gitu, kayak aku tuh kayak ya udah semuanya sangat-sangat berkesan. Jadi maksudnya bingung aku tuh yang berkesannya yang mana. Cuma Nggak mungkin gini, gue mulai deh. Misal gini. agak lola. Oke, biasanya kayak gini. Waktu itu kita pernah, kalau untuk keluar kota kita baru pernah ke Makassar sama ke Bali ya waktu itu. Cuma untuk first time banget waktu aku ke Makassar. Maksudnya aku nggak expect ternyata seantusias itu sama Boys Beaches. Karena kan paling kita kalau perform tuh paling atau lomba atau show tuh ya di Jakarta atau nggak di Bandung gitu kan. Paling dekat-dekat juga yang paling sering gitu loh. Nah di saat kita ke Makassar, ngerasa appreciate banget sih ternyata di saat datang tuh udah sampai ada yang nyampe gitu. Hai Kak Boys Beaches, kayak oh iya. Oh emang sampai setahu itu gitu loh, sampai ke Makassar, maksudnya sampai di luar daerah ternyata Boys Beaches udah ada yang tahu gitu loh. Se-appreciate itu, bahkan tuh pernah lagi once kita habis perform terus ada yang minta foto kan. Dan itu anak kecil kayak SMP atau SMA gitu. Dan dia sama mamanya untuk foto bareng kan. Kak foto bareng dong? Iya halo. Ayo gitu. Di saat foto bareng dia sampai bilang sama mamanya kayak, mama aku ntar gede mau jadi kayak gitu. Agak senang tapi agak sedih ya. Ambil positifnya, yang negatifnya dibuang ya. Nggak apa-apa gitu. Itu sih yang buat maksudnya sampai appreciate banget gitu, sampai dari luar kota ternyata ada yang tahu Boys Beaches juga dan emang antusias itu. Kalau aku sih terkesannya itu sih yang paling berkesan sampai luar. Mungkin aku paling hal-hal terlucu aja sih yang berkesan buat aku tuh kayak aku tuh bisa lihat teman-teman aku jadi apa aja di atas panggung. Kasih contoh dong Kak, biar One day kita punya properti tiang di panggung kan. Terus tiba-tiba ada pose ending, terserah dibilang pose endingnya bebas mau ngapain aja, yang penting meledak gitu, yang penting meriah. Tiba-tiba ada temen aku cosplay jadi koala. Nanti kalian bisa cari di YouTube videonya ya. Di sini ya foto videonya. Itu video ending, kita pakai baju merah dia jadi koala. Kalau aku sih berkesannya sama sih, kayak lebih ke kalau apa ya, keluar kota jadi dapat momen bareng-barengnya, quality time-nya. Habis itu kita nggak cuman bahas tentang latihan, nggak bahas tentang project, nggak bahas tentang kerjaan, tapi habis bahas tentang kayak relationship-nya kita. Jadi kalau orang lihat nih kita Boys Beaches kayak temen dance doang, enggak, kita tuh udah kayak kakak adik, kayak ada teman. Jadi kayak satu sama lain curhat tentang pasangannya, karirnya, keluarganya gitu. Jadi kita tahu satu sama lain. Jadi nggak sekedar ketemu untuk latihan doang, enggak. Kita nongkrong bareng, kita nginep bareng kayak gitu. Kayak aku sama dia kan tiap hari ketemu gitu. Kalian tuh punya nama fans club sendiri nggak sih buat penggemar boy band? Dulu pernah bikin, tapi ternyata nggak, mungkin kan udah lama banget kali ya, jadi udah hilang aja gitu. Kalau dulu namanya My Biatch sih. Jadi kalau misalkan lagi manggung terus manggil penggemar yang lagi ada di situ, ngapainnya gimana? Hello My Biatch, what's up? Gitu. Tapi dulu ya. Tapi mungkin karena itu udah uzur, jadi mungkin kalau misalnya di antara kalian ada yang tahu buat nama fansnya Boys Beaches ke depannya, boleh ya. Lo komen aja ya. Komen aja di bawah. Nah, ada nggak role model kalian dalam berkarir sekarang ini? Calvin Azaria? Kalau dari aku ada sih kayak role model aku tuh ada dancer luar, tapi yang memang bukan K-pop, tapi dari cara eksekusi menarinya aku melihat dari ada nama timnya Royal Family. Royal Family, jadi kayak ada si Ceparis Gobel ya, sama Titin, si Titin Dogen biasa dulu kan, teman satu komplek. Itu kalau role model aku, maksudnya suka buka-buka YouTube, ngeliat-liat kayak koreografer luar gitu. Aku lebih suka kayak sama sih lihat Kyle Tatin kayak gitu-gitu suka. Karena aku anaknya suka yang belajar lagi. Kyle Tatin. Bukan Kyle Tutin. Itu logat Bandung. Oh iya. Ya repot. Apa? Repot. Repot deh lo, sibuk. Udah sih itu sih kayak aku tuh anaknya yang pengen belajar lagi, jadi nggak gampang puas. Kayak masih banyak insecure dengan diri sendiri, jadi aku kayak suka lihat kayak Calvin sama dancer Filipina kali ya, kayak keren-keren gitu powernya. Kalau aku role model dalam nari, Reksa. pastinya dari Indonesia sih, dari Jakarta. Kak Hamada Abdul itu salah satu role model aku dalam nari. Kayak cara dia berkarya, cara dia melakukan tarian itu kayak membuat aku sangat ingin menjadi seperti Anda.
Kalau aku role modelnya siapa ya? Enggak dong. Kalau role model dalam dance itu aku pengen banget kayak, jadi ada, dia nggak terlalu terkenal sebenarnya sih. Jadi koreografer dari Ukraine waktu itu. Siapa ya namanya? Kalau misalnya mungkin kalau kalian pernah lihat di TikTok atau video Instagram tuh yang ada tak 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 Ruan Desmond. Iya, Rudy bukan sih? Ya, Rudy Smith namanya. Sorry, maaf. It's not a role model if you don't know her or his name. Nah, sorry. Namanya Rudy Smith. Jadi kalau jujurnya kalau aku tuh lebih suka, aku pengen banget kayak Rudy Smith. Jadi dia kayak menurut aku ya mungkin dia something kayak Paris Goebel tapi versi cowok, versi Andrew Gini versi folknya gitu. Itu sih Rudy Smith yang paling aku suka. Guys, susah sumpah. Nah,